Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rangga Arifin dengan NIM 26050120013 dari Oceanografi A PJ Kanukul. Jadi pada modul kali ini saya ingin membuat video H+3 modul 4 gelombang, yaitu tentang perangkat gelombang, kelengkap dari itu. Jadi kenapa saya baru bikin video, karena saya waktu praktikum ikut kelas B, jadi buat pengumpulan H+3 sebenarnya ikut kelas B gitu. Jadi pada praktikum kemarin itu kita ngolah data gelombang lagi yang ada di Selat Maluku, tapi kali ini dengan step yang berbeda tentunya. Stepnya itu bagaimana? Stepnya itu yang pertama itu kemarin itu kita awalnya itu buka Excelnya, habis itu kita ke fetch. Fetch ini itu kita udah masukin dari fetch gabungan 3 bulan kita yang kita udah olah di Windows gabungan sama fetch gabungan. Hasil fetchnya kan dimasukin ke sini dan dihitung buat fetch efektifnya berapa. Habis itu kita masuk ke tabel kedua, sheet kedua, itu tabel 3 konversi data angin. Yang di mana pada sheet ini itu terdapat tanggal ini itu teman-teman sesuaiin aja sama pembagiannya, kalian dapatnya mana. Kalau aku pribadi kan dapatnya musim barat di bulan Desember sampai Februari 2014, jadi aku makanya Desember 2013 sampai Februari 2014. Pokoknya nanti tanggalnya itu ditulis sampai dari awal mulai sampai kelar. Terus buat waktunya ini kenapa makanya interval 6 jam, karena sesuai ketentuan yang udah dibuat sih sebenarnya. Jadi pada dari data kemarin itu interval yang kita pakai itu 6 jam intervalnya. Jadi buat interval yang kita masukin di sini pun juga interval 6 jam. Jadi jam 00, jam 6, jam 12 sama jam 18.00. Ini juga di drag ke bawah. Terus buat nilai derajatnya sendiri itu kita dapat dari mana? Itu kita dapat dari Excel olah gabungan data. Excel gabungan. Dapatnya dari ini arah angin. Arah angin ini kita copy, kita masukin ke derajat sini. Buat arah ini sendiri itu kita dapat dari mata anginnya. Buat U-knot ini tuh kita dapat dari kecepatan angin dalam satuan knot. Yang ini kita copy. Terus yang buat UL4S ini itu kita dapatnya itu dari sini, kecepatan dalam 1 meter per sekon. Itu teman-teman. Terus buat nilai R ini itu didapat dari interpolasi yang bakal kita lakuin sekarang. Buat interpolasinya sendiri gimana? Jadi di sini itu sebenarnya nilai dari UL yang satuan MPS tadi itu dikopi ke sini juga, tapi kalau di sini itu formatnya itu udah format yang emang bisa dibaca sama datanya sendiri, jadi 1 titik belakang koma. Di sini itu ada kurang lebih itu ada sekitar 99 atau 100 titik gitu, aku lupa. Terus ini pokoknya ada sini. Ini nanti bakal kita hitung buat panjangnya berapa, jaraknya berapa, interpolasinya berapa. Lalu kita masukkan ke nilai RR ini ada rumusnya sendiri teman-teman. Di sini tuh aku sebenarnya udah kerjain dari tadi, cuman ya begitulah, pasti ada bayangannya. Jadi begitu. Jadi ini bakal aku lanjutin aja buat buat olah grafiknya. Grafiknya itu kayak gini. Ini tuh aku udah sampai di titik 4,6. Jadi titiknya itu kita titikin sesuai sama panjangnya teman-teman. Jadi kalau bisa 2,6 ya 2,6 gitu. Terus buat nilai X nya sendiri itu dari jarak garis yang kita tarik ke kiri sini sampai dengan batas bawah yang ada di sini. Terus buat nilai A itu nilai batas bawah yang bawah ini
Terus buat nilai B juga batas atasnya yang bawah ini. Terus buat nilai C sama D itu C itu nilai batas bawah, D itu nilai batas atas. Nah, itu interpolasi teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, di sini bakal aku praktekin dikit mengenai cara bikinnya ya. Stay tune in my video. Kita ke titik 4,7. Aku tutorial cara cepatnya di 4,7. Oh iya. Nah, sebelumnya itu kalau kalian mau cari seperti itu gimana? Itu ini tabel ini kita bolok, terus kita kesel, terus ke filter, di filternya dipilih. Udah kayak gitu doang. Oke, langsung aja masuk. Kalau garis dulu. Maaf baru sakit, ya begitulah. Ini garis. Nah, habis itu kita hitung jarak dari garisnya tadi ke batas bawah. Ini didapetin 2,25. Kita tulis 2,25. Di sini tuh kita tulis 0. Di sini 5 karena batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Terus buat nilai C nya itu 1, buat C nya itu 1,5. Nah, tahunnya itu dari mana? Nih, karena kan garis terakhir itu kan di sini terletak di antara 1 dan 1,5. Jadi itu. Terus ini kita copy aja. Astagfirullah. Nah, ini gini. Oke, kita lanjut ke 4,8. Ini aja nih. Gampang kan? Gampang sebenarnya itu. Tergantung mindset aja sih. Ya bang, ya iya. Nah, habis itu wah, terus kita hitung lagi tuh sama kita tadi caranya. Oke, simak videoku ya. Ada 7 menit mas. Ini hari ini. Cabut bang. Ya kayak gitu ya. Terus aja. Ini di 4,8 itu berapa? 2,2.
Mana? Ini ditarik kan gini. Iya ya. Ditarik terus. Jarak itu nanti. Terus ini tuh jaraknya 1, 2, nah lanjut, kita lanjut ke titik 5,1. Jaraknya 2,05. Nah jadi pokoknya gitu ya teman-teman, sampai semua detail isi. Sini bakal aku pause dulu, bakal aku kerjain sampai selesai. Ntar aku bakal balik lagi ke sini. Dadah. Oke, kembali lagi dengan aku. Jadi di sini tuh aku udah selesai buat nyelesain grafiknya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi ini last banget modul di gelombang. Nah terus buat interpolasinya kita bakal hitung. Itu rumusnya ini rumusnya. Terus sekarang kita kemarin aku udah ya seperti ini. Jadi kita bakal langsung terapkan. Nah kalau bisa ini. Macam seperti kita kontrol coba Ctrl V. Nah ini, nah ini sampai kita copy sampai bawah. Cara ini buatnya udah selesai. Terus ini tuh kita copy, terus adik kita paste values di sini. Nah terus buat nilai sebagai UW ini sama dengan RL dikali L4S enter, kita tekan bawah. Terus buat UA ini rumusnya 0,71 dikali kurung UI 1/3 dikurung kalau ada yang belum jangan khawatir. Terus ini kita pakai 200 karena kemarin datanya di 200 meter, makanya 20.000. Untuk halaman ini rumusnya 5,112 dikali ke kurung 10 minus 4 kurung dikali 2 kali berapa? I2 dikali dengan dari fixnya kilometer dikali dipangkat 5 anjir
Nah, terus buat nilai gua begonya buat nomor ini. Lanjut kita ke tabel 4 SMB. Buat nilai hamilnya kita konversi. Yuk makan. Terus tambahannya juga terus besar ini ini kita bakal sortir filter ini terus kurang sorry teman-teman, ini kurang grafiknya, jadi ini bakal aku tambahin dulu. Udah, terus kita ulangin kontrol, kita copy di sini, terus ini kita kontrol C lagi, di sini. Setelah kita sortir, kita lalu kita klik set assistance. Yang kita hapus ini ada ini. Sorry. Astagfirullahaladzim.
euforia mana aku? Ini langsung aja kita enter. Kemudian buat nilai N ini kita harus bulatkan ya. Kurang di gue. Nah, kemudian ini kan HSI itu sama, kita harus bulatkan ya. Nah, kemudian ini kan HSI itu sama dengan jumlah data N dari data tertinggi. Dan kita langsung aja maksudnya HSI berarti data tertinggi. HSI berarti data tertinggi. Kita ambil dari atas sampai data 120. Kalau aku mau kita berinter. Nah kalau udah tuh ini kita bisa cari ini. Nanti jumlah aku ada dengan jadi jumlah kita segini. Habis itu kalau udah Ini itu 120. salah Kemudian kita kasih ke garis di sini. Kenapa aku bisa 120 data? Itu kan tadi jumlah data N dari yang tertinggi. Ini aku kan N-nya itu kan 120. Kalau kalian 121 berarti kan habis 121. Nah, kalau bisa 120 berarti aku bisa 120 dari yang tertinggi ke terkecil. Di sini dari yang tertinggi ke terkecil. Kita langsung aja di data yang satu ini sampai data yang kalian harus ambil yang di jumlah N kalian. Nah, habis terus itu ke sini dia juga pada dihitung. Ctrl V Tinggal copy dari yang dashboard sampai 120 data atau jumlah N ini. Ctrl C Kemudian kalian tinggal paste di sini. semoga sudah Kemudian kita mencari HS dan HS-nya. Nah, untuk HS-nya guys, S S kemudian kita masukkan rumus yaitu dengan nilai HS yang kita udah buat di sini. Kemudian kita tinggal drag ke bawah, tutup kurung, kemudian dibagi dengan nilai A. Nilai A itu yang 120 ya. Nilai R habis itu kita enter, lalu kita sama dengan level HSI sama 1. Kemudian ambil TS, terus tutup kurung, bagikan dengan nilai N ini. Terus kita ini terus bagi dengan 22 hapus untuk 42 nah kalau udah ini kalau bisa innalillah salah cok tutup
Nah, oke udah. Ternyata kakak di terakhir lupa. Udah benar. Oke, sekian video dari aku, kurang lebih mohon maaf. Jadi sekian yang dapat aku sampaikan. Oh iya, lupa dikit. Kita harus nyantumin grafiknya, kita harus jelasin ya. Jadi grafiknya aku kasih itu kayak gini. Kayak gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Itu sebagai nilai A, ini sebagai nilai B, ini sebagai nilai C, ini sebagai nilai D. Bisa pun ini C, B, D, tergantung dari besaran titik yang kalian tambahkan. Oke, itu dadah, sampai ketemu di lain hari. Assalamualaikum, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.